hadir dalam kegiatan pembelajaran, tentunya dalam kondisi yang masih semangat. Orang yang semangat belajar itu adalah orang yang kelaknya menjadi orang yang sukses. Manfaat dan Jumi Masih sakit, Pak. masih sakit. Juli, Saya, Pak. Lia, Desita, Pak. Marsanda, Hadir. Nina, Hadir. Nica, Ujang, Ridho, Saya Pak. Labuan, Maharani. Saya, Pak. Oke, tema kita hari ini adalah tentang pernikahan. Ada yang tahu tentang pernikahan? Belum tahu? Tahu. Ya, nanti kita bahas materi tentang pernikahan. Namun sebelum itu kita awali pembelajaran kita dengan pembacaan doa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa kita pada hari ini. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Oke, selanjutnya, adakah yang masih ingat dengan pembelajaran di minggu lalu? Ya, Mica. Apa Mica? Ada punya ketetapan ketentuan Tentang materi apa? nada dan kata. Koda dan koda. Oke, apa itu koda? Koda punya ketetapan ketentuan ukuran atau takaran. Sementara itu kadar adalah ketetapan yang telah terjadi dan diwujudkan. Ya, kalau koda itu adalah ketetapan yang telah tertulis di Lauhul Mahfuz Allah Subhanahu wa taala jauh sejak zaman azal. Jadi jauh sebelum kita lahir sudah dituliskan kita bakalan ngapa-ngapa di dunia itu sudah dituliskan. Nah, kodanya apa? Pertunjukan setelah kita melakukan hal tersebut. Oke, sudah siap menerima pembelajaran hari ini? Oke, sudah siap pulpennya? Buku? Ya, bajunya udah rapi belum? Ya, coba berdiri dulu. Ya, yang bajunya belum dirapikan masukkan ke dalam. Yang tidak pakai ikat pinggang nanti minggu depan dibeli ikat pinggangnya ya. Iya, Pak. Ya, atribut-atribut lainnya dilengkapi. Nah, tolong dilihat di kolom-kolom meja di sekitar bawah mejanya. Kalau barangkali ada sampah dibersihkan. Oke, biar lebih fokus dalam menerima pembelajaran, kali ini kita akan tepuk semangat. Masih ingat tepuk semangat? Masih. Oke, kita mulai ya. Tepuk pagi, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Oke, hari ini materinya tentang apa? Pernikahan. Ya, tentang pernikahan. Nanti kita akan membahas pengertian pernikahan, kemudian membahas tentang tujuan dari pernikahan, dan yang ketiga adalah hukum Nikah. hukum nikah. Nanti kalian akan dibentuk dalam 3 kelompok. Kalian membuat mind map, ya. Habis itu silakan kalian mempresentasikan ke depan kelas. Nanti untuk kelompok yang tidak presentasi, silakan untuk menyampaikan satu pertanyaan kepada kelompok yang sedang presentasi. Ya, presentasi. Baik, untuk pembelajaran kita hari ini, tujuannya adalah silakan dilihat di layar. Yang pertama, ya, setelah melihat tayangan video dan mendengar penjelasan guru, peserta didik mampu menerima dan mengakui ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam dengan benar. Jadi jangan ada lagi nikah-nikah yang apa tuh? Nikah yang abal-abal ya. Menikah itu harus sesuai dengan syariat Islam. Kemudian yang kedua, setelah melihat tayangan video dan mendengar penjelasan guru, peserta didik mampu menunjukkan sikap bersatu dan bersama dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi dari ketentuan pernikahan dalam Islam dengan istiqomah. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang ketiga adalah setelah berdiskusi, peserta
ada wali dan ada Saksi. saksi. Jadi menikah itu menyatukan dua insan yang saling mencintai menjadi satu kesatuan yang disebut dengan keluarga. Perjanjian perkawinan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Secara istilah, pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Kemudian dari akad itu juga muncul hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi masing-masing pasangan. Kemudian ketentuan mengenai pernikahan ini tergambar dalam firman Allah SWT dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21 yang bunyinya itu adalah, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dan jenismu sendiri supaya kamu hidup tentram bersamanya, dan Dia telah menjadikan di antara kamu suami istri rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Ar-Rum ayat 21. Jadi pernikahan itu bukan hanya sunnah saja, tetapi ada wajib, ada makruh, ada haram, dan ada sunnah. Hukum nikah disebut dengan makruh apabila seseorang memiliki keinginan, tetapi di dalam hatinya itu masih ada keraguan, kan? Kalau tidak ada, Bapak akan bagi menjadi 3 kelompok ya untuk mendiskusikan mind map. Silakan kalian membuat mind map tentang materi pernikahan. Kemudian silakan HP-nya dikeluarkan. Gunakan HP-nya untuk mencari materi yang berkaitan dengan pernikahan untuk membuat mind map. Buat saja mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan hasil dari presentasi kelompok kami. Pengertian nikah. Pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Dan akad itu juga muncul hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi masing-masing pasangan. 2. Tujuan pernikahan. 1. Memenuhi kebutuhan dasar manusia. Pernikahan bertuju untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan itu terdiri dari kebutuhan emosional, biologis, rasa saling membutuhkan, dan lain sebagainya. 2. Mendapatkan ketenangan hidup. 3. Menjaga akhlak. 4. Meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan yang sebelumnya haram sebelum menikah usai dilangsungkan perkawinan menjadi ibadah pada suami atau istri. 5. Memperoleh keturunan yang saleh dan salihah. Salah satu amal yang tak habis pahalanya kendati seorang muslim sudah meninggal adalah keturunan yang saleh atau salihah. 3. Hukum nikah. 1. Wajib. 2. Sunnah. 3. Makruh. 4. Haram. Sekian dari presentasi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tepuk tangan dulu. Oke, silakan pertanyaan untuk kelompok yang lain. Ya, silakan. Ya. Apa saja yang menjadi rukun nikah? Oke, apa saja yang menjadi rukun nikah? Bisa dijawab? Ya, silakan. Rukun nikah. Di dalam suatu pernikahan, rukun nikah adalah ada 4, yaitu 1. Kedua mempelai. 2. Ijab kabul. 3. Wali wanita. 4. Dan 2 saksi. Ya, jelas ya? Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduknya. Oke, sekali lagi kita beri tepuk tangan dulu. Oke, demikian penampilan dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 yang sudah presentasi berkaitan materi tentang pernikahan. Tadi ya, sudah membuat mind map sekreatif mungkin. Sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan
berkaitan materi kita? Ada Pak. Ya, silakan. Siapakah yang berhak mewakili anak yang lahir di luar nikah? Ya, siapakah yang berhak mewalikan atau menjadi wali untuk seorang anak yang lahir, ya, lahir dari pasangan yang di luar nikah? Ada yang bisa menjawab? Siapa? Ya, tulis silakan. Bisa dilahirkan oleh kepala kantor urusan agama ataupun penghulu dan petugas pendaftar nikah. Dengan demikian, wali anak di luar nikah apabila dia perempuan dan akan menikah dapat diwakili dengan wali hakim. Ya, jadi anak yang lahir luar dari pernikahan atau menikah married by accident atau setelah kecelakaan, setelah hamil baru menikah, maka anak-anak yang seperti itu harusnya wali nikahnya itu menggunakan wali hakim. Kerugian anak atas perbuatan orang tua yang hamil duluan itu salah satunya adalah tidak berhak diwalikan oleh orang tuanya. Nah, tidak boleh, ya. Baik, sampai di sini kita simpulkan dulu pembelajaran kita sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini. Kesimpulannya ada yang mau menyampaikan? Ya, siapa? Kesimpulan tentang pernikahan. Ya, Sari, silakan Sari. Apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Kesimpulan di dalam agama Islam memandang bahwa pernikahan merupakan suatu yang rukun dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. Ya, baik ya. Jadi tadi sudah kita bahas bersama tentang apa itu pernikahan, kemudian apa tujuan dari menikah, kemudian juga hukum nikah tadi itu ya, sudah kita ketahui. Kemudian rukun nikah juga sudah ditanyakan. Selanjutnya untuk mendalami materi hari ini, untuk uji kompetensinya, silakan kalian mengerjakan lembar LKPD berkaitan 3 soal pertanyaan. Saya kasih waktu 5 menit ya. Oke, tugasnya sudah selesai, waktunya sudah habis. Silakan kumpulkan lembar KKPD-nya. Jangan lupa menulis nama, kelas, dan juga tanggal hari ini. Ya, silakan. Oke, untuk tugas di rumah silakan kalian dengan kelompok masing-masing membuat video tentang pernikahan. Ya, di situ kalian boleh mengambil video tentang akadnya, kemudian bagaimana apa saja yang ada di dalam pernikahan. Nah, unsur-unsur apa saja yang ada di dalam pernikahan. Oke, anak-anak sekalian, untuk pembelajaran di minggu depan kita membahas tentang mewaris. Nah, apa saja materi yang berkaitan dengan mewaris, nanti silakan baca-baca dulu buku di rumah, cari referensi yang ada di Google supaya nanti di pertemuan kita jauh lebih mudah. Baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Jaga kesehatan, tetap sehat terus, tetap semangat dalam menuntut ilmu. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa supaya nanti perjalanan kita pulang menjadi aman, lancar, tenang dan selamat sampai tujuan. Silakan. Sebelum pulang